Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nor Anita Oktaviani, NPM 30621560041, kelas 2103, semester 4. Saya akan berpidato di salah satu acara di masyarakat. Tujuannya untuk mengajak anak muda atau generasi muda berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya, Nor Anita Oktaviani, untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran aktif generasi muda dalam membangun infrastruktur berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pada mulanya generasi muda adalah generasi pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini ikut berperan aktif dalam membangun infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Dan oleh karena itu, keberadaan generasi muda saat ini sangatlah diharapkan di negara ini. Kita sebagai generasi muda yang kreatif dan inovatif, marilah kita membangun infrastruktur berkelanjutan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, akan tetapi juga harus memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan tersebut. Konsep dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah berorientasi pada jangka panjang yang berfokus pada generasi sekarang dan generasi masa depan. Hadirin yang saya hormati, aspek yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan diantaranya yang pertama, aspek ekonomi. Melalui aspek ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, aspek sumber daya. Mengingat pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini sebagian besar mengandalkan energi dari perut bumi. Yang ketiga, aspek lingkungan. Aspek ini sangat penting diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan baik skala lokal maupun global. Yang keempat, aspek sosial. Yang kelima, aspek budaya. Hadirin yang saya hormati, pembangunan infrastruktur berkelanjutan diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, di antaranya berkurangnya tingkat emisi karbon, peningkatan implementasi energi terbarukan, tersedianya lapangan pekerjaan hijau, dan berkurangnya kesenjangan. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda penerus bangsa, janganlah kita hanya duduk terpaku dan termenung. Mari berjuang sesuai bakat dan minat yang kita miliki untuk membangun infrastruktur berkelanjutan yang berguna bagi banyak orang, bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebagai contoh pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan bendungan, atau kita juga bisa membangun dengan skala kecil, yaitu pembangunan irigasi sawah yang akan berguna bagi petani. Kedua pembangunan tersebut akan berguna bagi banyak orang, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting bagi perekonomian negara. Kita sebagai generasi muda harus mendukung dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada, akan tetapi tetap harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak pada diri kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, siapa yang punya cita-cita jadi seorang guru? Atau bagi kalian yang sedang mencari perguruan tinggi berkualitas, yuk langsung aja daftarin diri kalian ke STKIP PGRI Banjarmasin. Karena pendaftaran mahasiswa-mahasiswi baru STKIP PGRI Banjarmasin tahun akademik 2023-2024 sudah dibuka loh. STKIP PGRI Banjarmasin memiliki program studi yang terakreditasi B. Program studi yang tersedia yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Seni Tari, Pendidikan Teknologi Informasi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. STKIP PGRI Banjarmasin juga menyediakan beasiswa, yaitu beasiswa KIP Kuliah dan Lazis. Dan bagi kalian yang mempunyai prestasi, baik prestasi akademik, peringkat 1, 2, dan 3 di kelas 10, 11, dan 12, maupun bagi kalian yang mempunyai prestasi non-akademik minimal tingkat provinsi, maka kalian akan mendapatkan bebas SPP 1 bulan. STKIP PGRI Banjarmasin juga menyediakan kelas daerah atau kelas non-reguler. Jadi, bagi kalian yang masih bingung, langsung aja daftarin diri kalian ke STKIP PGRI Banjarmasin. Ditunggu kehadirannya di STKIP PGRI Banjarmasin.